Oke teman-teman, ketemu lagi ya di segmen sepekan Arsenal kita di mana saya akan merekap berita-berita tentang Arsenal selama seminggu ini. Ya, untuk berita-berita yang akan saya bacakan ini sebenarnya saya sudah taruh di community post saya ya. Jadi kalau mau teman-teman baca bisa juga di community post saya. Sudah saya taruh di sana gitu. Ya, tidak berlama-lama ini berita yang akan saya bacakan. Kita mulai dari berita ringan ya. Berita ringan yang pertama ini adalah duo Gabriel M kita nih, Martinelli dan Magalhaes itu dipanggil oleh timnas Brazil untuk kualifikasi Piala Dunia September nanti ya gitu. Ini Martinelli dan Magalhaes ini sebenarnya belum pernah turun di pertandingan. Jadi untuk timnas Brazil ya belum pernah turun di pertandingan timnas Brazil. Jadi untuk Martinelli pernah dipanggil dan turun tapi di tingkat junior. Jadi U21. Sedang Gabriel Magalhaes sudah beberapa kali dipanggil tapi belum pernah turun di pertandingan. Jadi terakhir itu saya kalau nggak salah dia hanya dipakai sebagai cadangan yang tidak diturunkan gitu. Jadi belum pernah turun bermain ya. Semoga sih nanti mereka ketika dipanggil September nanti bisa diturunkan entah sebagai starter atau cadangan yang digunakan gitu ya. Untuk Martinelli dan Magalhaes, dan salah satunya itu mereka akan melawan Chile ya. Yang dimana Brazil dan Chile ini adalah saingan regional gitu. Jadi saingan regional kayak kita sama Malaysia lah kira-kira kayak gitu ya. Dimana kalau Brazil sebenarnya sudah lolos. Jadi secara hitungan matematis untuk kualifikasi Piala Dunia ini sudah lolos. Tapi untuk melawan Chile ini nanti kemungkinan besar juga akan tetap turun pasukannya yang kuat ya. Kenapa? Karena kalau mereka berhasil menang lawan Chile itu memastikan Chile nggak lolos. Maaf. Jadi kalau mereka berhasil menang melawan Chile itu memastikan Chile tidak lolos gitu ya. Oke, berita ringan berikutnya ini tentang Konstantinos Mavropanos ya, yang dengan dia datang ke West Ham dengan nilai 20 juta pound sterling, Arsenal ini dapat 10% dari sell on clause-nya, yaitu kita dapat 2 juta pound sterling. Jadi Mavropanos itu kita jual tahun lalu ke Stuttgart, dan nilai kita penjualannya itu saya kalau nggak salah 3,7 juta ya ke Stuttgart, dan ya kali ini dijual balik lagi ke EPL ke West Ham dengan nilai 20 juta pound sterling. Ya menurut saya ini sih salah satu bukti lah bahwa jendela transfer musim ini nih harga pemain itu gila-gilaan. Harga pemain itu nggak masuk akal gitulah ya. Jadi ya emang gila lah harga pemain gitu. Konstantinos Mavropanos aja bisa sampai 20 juta pound sterling gitu ya. Yang mungkin kalau untuk klub EPL ya uang receh juga sebenarnya 20 juta pound sterling untuk satu pemain gitu. Ya, oke. Berikutnya adalah untuk berita transfer keluar ya. Out transfer kita. Yang pertama ini ada Folarin Balogun yang sudah hampir pasti ke AS Monaco. Pada saat saya membacakan berita ini, berita terakhir yang saya dapat itu adalah Balogun ini sudah dapat lampu hijau oleh Arsenal untuk boleh berangkat ke Monaco untuk medicalnya ya, pemeriksaan medisnya, walaupun secara detail deal transfernya itu masih belum finish, masih belum selesai. Jadi masih ada pembicaraan antara Arsenal dan Monaco untuk detail transfernya gitu. Yang pasti sih dari jurnalis-jurnalis yang terpercaya, nilai transfernya itu diperkirakan adalah 45 juta euro, dengan itu sudah include add-on. Nah mungkin ini yang lagi dibicarakan, add-onnya nih detailnya apa aja gitu ya. Lalu berikutnya adalah nanti Balogun itu akan dikontrak selama 5 tahun gitu oleh Monaco.
Ya, kita lihat nanti untuk Balogun ini gimana ya, dan kenapa teman-teman mungkin kan udah ngerti bahwa Arsenal pasang harga itu di 50 juta pound sterling. Kalau kita euro kan itu adalah sekitar 58 juta euro. Kenapa Arsenal terima 45 juta euro nih? Kan kemarin-kemarin kayaknya kekeh banget mau di 58 juta euro. Ya, yang teman-teman harus paham adalah untuk klub-klub di luar IPL gitu ya, selain Madrid, selain PSG, uangnya itu nggak sekenceng itulah ya. Jadi ya untuk klub sekelas Monaco 45 juta euro ini sudah besar sekali. Jadi Arsenal juga kalau memang mau jual ya harus ada nego-nego lah ya. Jadi ya dengan dijual 45 juta pound sterling itu di sekitar 45 juta euro, berarti ada sekitar di bawah 13 juta euro dari valuasinya Arsenal, yang menurut saya masih masuk akal lah untuk penjualannya. Ya tergantung nanti add-onnya, apakah ada buyback clause-nya ya nggak tahu, kita lihat nanti kan dari berita yang muncul nanti. Hey, Gunnar Os dari masa depan di sini. Pada saat saya mengedit video ini ya, ternyata dari Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Folarin Balogun sudah here we go. Artinya ketiga belah pihak itu Arsenal, Monaco dan Balogun sudah deal, semuanya sudah beres. Tinggal menunggu pengumuman resmi, dan untuk add-on yang ada di dalam klausul itu salah satunya adalah sell on clause. Ya, itu saja edit dari saya. Terima kasih. Ya, berikutnya adalah Aston Villa ya. Ini membuka pembicaraan untuk Nuno Tavares setelah dealnya antara Tavares dengan Nottingham Forest ini gagal. Gagal karena apa? Nggak ada kesepakatan gaji. Jadi Tavares dengan Nottingham Forest terakhir itu sebenarnya Arsenal sudah setuju untuk penjualan ke Nottingham Forest, tapi untuk kesepakatan pribadi antara Tavares dan Nottingham Forest ini gagal. Nah, ini sekarang Aston Villa datang mencoba untuk mendatangkan juga Tavares ini ya. Nah, kita lihat nanti kelanjutannya Tavares ini apakah akan keluar, karena memang ini salah satu pemain yang Arteta dan Edu usahakan untuk bisa dijual sebelum musim transfer ini selesai. Yang terakhir ini yang sudah bukan dandil ya, lebih tepatnya udah kalau dari Fabrizio Romano ini udah here we go. Jadi dealnya antara Arsenal, Tierney sama Real Sociedad ini sudah terjadi kesepakatan, yaitu Tierney akan dipinjam selama 1 musim oleh Real Sociedad tanpa ada opsi beli gitu. Ini juga menurut saya agak kenapa ya, karena tadinya kan Arsenal maunya adalah ke deal permanen, ataupun kalau dipinjam itu ada kewajiban belinya. Ini kenapa cuma dipinjam aja, straight dipinjam, nggak ada opsi beli, nggak ada kewajiban beli. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya sekali lagi tadi ya, klub-klub di luar IPL ini uangnya nggak terlalu banyak. Dan mungkin ini adalah strategi Arsenal supaya Tierney main dulu deh. Jadi pokoknya nggak apa-apa, keluar main dulu, sehingga nanti kalau mainnya bagus itu nanti harganya bisa lebih naik dan yang nawar bisa lebih banyak. Jadi kalau saat ini kan musim lalu Tierney mainnya sendiri hanya beberapa pertandingan gitu ya. Jadi mungkin jadi banyak klub lain yang mau beli, yang mau nawar ini ragu gitu. Jadi ya mungkin strateginya Arsenal yang penting keluar dulu, main dulu, karena Tierney ini menurut saya adalah salah satu yang pemain bagus yang menjadi korban dari sistem yang tidak cocok gitu. Jadi dia ini lebih sebagai overlapping wingback, sedang Arsenal itu di sebelah kiri lebih senang memakai inverted wingback. Jadi ya nggak bakal kemana-mana gitu. Jadi nggak dipakai bukan karena Tierney-nya jelek, tapi nggak dipakai karena secara sistem itu nggak cocok. Jadi gitu ya untuk Kieran Tierney. Berikutnya ini juga yang sudah done deal ya, sudah selesai, sudah diumumkan. Ini adalah Brooke Norton-Cuffy ke Millwall. Ini juga back Arsenal usia 19 tahun ya.
yang tadinya digadang-gadang akan bisa menembus tim senior Arsenal, tapi memang ternyata sampai saat ini belum terjadi dia dipakai di tim senior. Jadi ini ya salah satu pemain dengan potensi besar yang mau coba kita lihat lagi untuk dia dipinjamkan bagaimana gitu ya. Brook Norton-Covey ini juga sudah, ini berarti peminjaman keempat saya kalau nggak salah gitu kan. Ya kita lihat bagaimana perkembangannya, semoga sih lebih bisa gacor ya ketika dipinjamkan dan nanti balik, entah apakah bisa dipakai atau kalaupun mau dijual nanti harganya lebih tinggi lah gitu ya. Ya kita lihat nanti perkembangannya Brook Norton-Covey musim depan. Karena dia saat ini peminjamannya adalah selama 1 musim ke Millwall. Millwall ini klub divisi 2, jadi di championship ya gitu. Oke, next untuk berita pertandingan, teman-teman bisa lihat juga video saya untuk Crystal Palace melawan Arsenal ya, 0-1 untuk kemenangan Arsenal. Saya udah ada video match reaction, boleh dilihat. Tapi untuk catatan pentingnya di sini adalah kemarin itu adalah kartu merah Tomiyasu yang menurut saya agak lucu ya, untuk time wasting sama untuk menarik kaos. Dimana yang menarik kaos itu kalau kita lihat dari dari tayangan ini lambatnya ya, show slow down ininya, dia nggak kelihatan menarik kaos, jadi nggak ada kelihatan menarik kaos, cuman disenggol aja sedikit, senggolnya juga nggak seberapa gitu ya, langsung kartu kuning kedua itu kartu merah gitu. Jadi menurut saya ini catatan pentingnya di sini adalah kartu merah yang lucu untuk Tomiyasu, sehingga di 15 menit akhir ini Arsenal full bertahan, dan menurut saya juga full bertahan. Ini permainannya cukup bagus, terutama dari Declan Rice dan 4 pemain cadangan kita ya yang masuk itu Zinchenko, terus Gabriel Magalhaes, siapa lagi, Yakub Kiwior, sama terakhir itu siapa ya, satu lagi ya, pokoknya itu pemain bertahan kita semua bermain sangat cukup bagus lah ya. Oh, Jorginho yang keempat, Jorginho, dimana keempat orang ini semua mendapatkan passing 100%. Jadi untuk ketika dari mereka datang sampai pertandingan selesai, semua passing mereka berhasil 100% gitu. Jadi sangat bagus secara defensif. Ya, berikutnya adalah untuk update tim ya. Update tim kita yang pertama tadi yang seperti saya sudah bilang, Zinchenko sudah masuk bermain lagi ya sebagai pengganti waktu melawan Crystal Palace. Dan apakah mungkin nanti bisa dipakai untuk melawan Fulham, kita lihat gitu ya, karena match fitnessnya mungkin sudah bisa paling enggak turun setengah babak lah ya, 45 menit. Proses Zinchenko mungkin sudah bisa digunakan sebagai starter, apakah mungkin full 90 menit atau enggak ya, kita lihat nanti ya. Yang berikutnya yang kedua ini Gabriel Jesus sudah berlatih kembali bersama tim utama, dan dari preskon Arteta indikasinya sepertinya sudah bisa turun melawan Fulham. Tapi kita lihat saja, karena kalau dari saya setelah balik dari cedera ini harus mengembalikan dulu match fitnessnya ya, sudah beberapa bulan kan dia tidak bermain, jadi menurut saya mungkin nanti dia akan diturunkan sebagai pengganti lah ya di menit ke 70 atau 80 ya, kita lihat aja nanti untuk Gabriel Jesus. Yang pasti dengan dia sudah kembali, ini untuk lini depan kita diharapkan sudah lebih tajam ya. Berikutnya untuk dari sisi gosip nih, penutup kita dari gosip itu adalah Gabriel Magalhaes yang katanya dipantau Real Madrid dan Saudi Arabia ya, dikabarkan ini maaf ya, ini oleh Fabrizio Romano ini sudah mengabarkan bahwa Arsenal ini sudah tegaskan bahwa Magalhaes ini nggak dijual, mau 200 juta berapa ratus juta itu tidak akan membuka pintu negosiasi. Jadi harga berapapun
itu Gabriel Magalhaes tidak dijual ya. Jadi itu menutup semua gosip yang katanya dia akan ke Madrid lah, akan ke Saudi Pro League lah gitu ya. Itu sudah ditutup oleh Arsenal bahwa itu tidak benar. Arsenal tidak mau jual. Yang berikutnya adalah untuk tahun depan Arsenal ini rencananya, katanya gosipnya ya, akan membeli Evan Ferguson dari Brighton. Ya, jadi bukan musim transfer ini, tapi musim transfer 2024, musim panas 2024, Arsenal ini mempersiapkan untuk membeli Evan Ferguson yang dimana saat ini Brighton itu kasih pasang harga itu di 100 juta pound sterling. Ya harganya gila ya, jadi sekelas harganya kayak Caicedo nih. Nggak tahu deh dari Arsenal sendiri ini apakah memang benar serius atau masih dari sisi gosip. Menurut saya juga masih lama ya, masih 1 tahun ke depan ya. Kita lihat juga nanti perkembangannya Evan Ferguson, dia bermain sama Brighton musim ini gimana. Musim lalu dia kalau saya nggak salah itu 10 gol di seluruh kompetisi. Kalau di EPL sendiri dia 6 gol ya, dan itu adalah breakout seasonnya dia. Jadi kita lihat Evan Ferguson nanti di musim 2023-2024 ini perkembangannya gimana, dan apakah memang Arsenal rela membayar 100 juta untuk Evan Ferguson ini. Karena harganya ini untuk pemain muda ya, saat ini usianya masih 18 tahun, 18 sampai 19 gitulah ya. Jadi usianya masih sangat muda, jadi tentu harga 100 juta pound sterling ini menurut saya juga harga yang amat sangat overpriced ya. Harganya menurut saya mungkin harusnya sekitar 40-50 lah untuk pemain muda. Evan Ferguson ini juga bukan, nggak tahu deh hitungannya masuk homegrown nggak ya, nanti saya harus cek dulu. Karena dia itu kebangsaannya bukan Inggris, jadi saya harus cek apakah dia termasuk hitungan homegrown. Karena nanti harus dilihat dari dia ada di Brighton ini sejak usia berapa gitu. Berikutnya untuk yang ketiga dari Brighton lagi ya, dari Brighton ini memantau Lokonga. Jadi kabarnya Brighton ini punya niat serius untuk membawa Lokonga. Karena target utama mereka untuk central defensive midfield ya sebagai penggantinya Caicedo itu Carlos Baleba, itu mereka gagal. Jadi negosiasi dengan Carlos Baleba itu gagal. Jadi untuk target cadangannya mereka mau membawa Lokonga. Lokonga ini juga menurut saya pemain muda yang punya potensi tinggi. Dan menurut saya mungkin kalau dia ke Brighton bisa berkembang, karena mungkin tuntutannya nggak akan setinggi di Arsenal. Jadi nggak akan terlalu, kritiknya nggak akan terlalu sebesar kalau dia main di Arsenal. Jadi kalau dia ada kesalahan, ada apa, nggak sekeras dihujatnya gitulah ya, dihujat oleh fans itu nggak akan sekeras kalau dia di Arsenal. Jadi mungkin dia akan lebih bisa berkembang kalau dia datang ke Brighton. Karena tuntutannya di Brighton yang menurut saya pasti akan gak setinggi di Arsenal gitu. Dan apakah nanti ada buyback clause-nya juga untuk Lokonga ya, kita nggak tahu. Karena yang pasti Brighton ini mengembangkan pemain-pemain muda ini cukup lumayan ya. Jadi ya siapa tahu nanti Lokonga di Brighton ini bisa gacor gitu kan. Ya itu aja untuk sepekan Arsenal kita. Teman-teman yang suka untuk konten-konten semacam ini boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Kalau saya upload ini berarti nanti malam kita ada pertandingan melawan Fulham ya, jam 9 malam. Oke teman-teman, gitu aja. Sampai jumpa di video kita berikutnya.